Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gatot selaku dosen pengampu mata kuliah SRP. Perkenalkan, saya Aldena Maulana Muhammad. Di sini saya akan membacakan hasil dari pengerjaan UTS saya. Untuk penjawaban soal di pertama adalah dengan sistem menjawab benar atau salah. Jadi soal nomor 1 yaitu supply chain adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pengawasan. Menurut saya jawaban itu adalah jawaban yang benar. Selanjutnya soal kedua yaitu Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM adalah semua proses yang berfokus kepada hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Supplier Relationship Management atau SRM ada semua yang berproses atau yang berfokus untuk hubungan antara perusahaan dan pemasoknya. Sementara Internal Supply Chain Management atau singkat ISCM adalah merupakan semua proses yang bersifat internal. Pernyataan berikut adalah pernyataan yang benar juga. Selanjutnya soal nomor 3 adalah nilai sekarang dari aluran arus kas adalah nilai dari aliran tersebut dalam nilai uang saat ini, sementara analisis arus ke diskonto atau discontinue cash flow atau mengevaluasi nilai sekarang dari setiap aluran cash di masa depan. Pernyataan berikut juga pernyataan yang benar. Selanjutnya berganti kepada soal B yang memiliki soal nomor 4 yaitu sebutkan 6 faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan dan jelaskan apa saja yang dimaksud dengan masing-masing faktor tersebut. Dari ke-6 faktor tersebut, yang pertama ada business recruitment, yang kedua ada technical recruitment, yang ketiga ada budgeting, yang keempat ada infrastruktur, yang kelima ada user recruitment, dan yang terakhir ada future growth. Oke, dari yang pertama yaitu business recruitment. Business recruitment sendiri memiliki pengertian persyaratan bisnis yang mengacu pada tujuan atau pencapaian yang ingin dituju dari organisasi itu sendiri. Yang kedua ada technical recruitment. Technical recruitment sendiri mengerti pengertian persyaratan yang mengacu pada teknologi atau proteksi yang diperlukan untuk pendukung persyaratan dalam bisnis tersebut. Yang ketiga ada budgeting, di mana itu dana yang disiapkan untuk infrastruktur itu sendiri. Yang keempat ada infrastruktur, yang memiliki arti komponen yang mengacu pada komponen fisik atau jaringan seperti kabel, server, dan lain-lain. Yang kelima ada user recruitment. User recruitment sendiri mengerti arti persyaratan pengguna mengacu pada kebutuhan dan preferensi pengguna yang akan menggunakan jaringan. Yang terakhir ada future growth, yang mengenai pengertian pertumbuhan yang diharapkan dari organisasi dalam hal ukuran atau operasinya itu sendiri. Selanjutnya di pertanyaan nomor 5 menjelaskan pengertian tentang production rate. Production rate mengerti pengertian jumlah output yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua ada workforce, yang memiliki pengertian jumlah karyawan yang dibutuhkan secara jangka waktu yang ada. Yang nomor 3 ada overtime. Overtime yaitu jumlah waktu ekstra yang dilakukan karyawan di luar jam kerja yang normal. Yang keempat ada machine capacity level. Dari machine capacity level sendiri memiliki arti output maksimum yang dapat diproduksi dari sebuah mesin dalam suatu proses manufaktur. Yang kelima ada subcontracting. Subcontracting ada yang bisa dibilang outsourcing, yaitu kurangnya kapasitas atau ahli untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Yang keenam ada backlog, yang memiliki pengertian jumlah pesanan yang telah diterima tetapi belum diproduksi. Selanjutnya yang terakhir ada inventory on hand, yang memiliki arti jumlah barang jadi atau siap yang saat ini tersedia dalam persediaan yang ada di produksi tersebut.
Untuk soal nomor 6 yaitu memiliki pertanyaan apa yang dimaksud dengan bullwhip effect. Bullwhip effect sendiri yang saya mengerti adalah fenomena di mana kecilnya permintaan di tingkat konsumen yang mengakibatkan fluktuasi besar dalam permintaan di seluruh rantai pasokan yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk soal kedua, berikan penjelasan terkait gambar di atas. Menurut saya dari setiap tahap pada rangkaian tersebut akan menyebabkan bullwhip effect. Kenapa? Karena sebagai contoh di atas sendiri yaitu jika konsumen mengambil keputusan pembelian yang tidak konsisten, maka pengecer akan lebih banyak menerima pesanan, memberi pesanan kepada distributor. Selanjutnya, efek dari pengecer sendiri jika perkiraan permintaan meningkat sehingga kemudian terlalu banyak membeli barang, akhirnya memiliki pasokan yang banyak. Selanjutnya di distributor, apabila distributor khawatir kekurangan, maka mengambil dari terlalu banyak dari pemasok juga, akhirnya menyimpan terlalu banyak. Kalau efek dari pemasok sendiri, jika pemasok mendapatkan permintaan tinggi dari biasanya, maka mereka produksi lebih banyak sehingga juga memiliki stok yang banyak sehingga berlebihan juga dalam rantai pasok.